Perkenalkan, nama saya Clara Deasi Fitri Natasha Boru Saragi, NIM 2019-71116, kelas C. Perkenalkan, nama saya Muya Saroh, NIM 2019-71118, kelompok 6C dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Anggici Kaviabriani, NIM 2019-71119, kelas C. Nama saya Novriando Gancira, NIM 2019-71120. Perkenalkan, nama saya Sierra Vina Happy Reskiani Betai, NIM 2019-71171, kelas C. Modul 6, Rangkaian Resonansi. Tujuan A. Mengamati pengaruh frekuensi sumber daya arus bolak-balik terhadap nilai resistansi dan reaktansi, atau induktif dan kapasitif, rangkaian R, L, dan C. B. Mencari frekuensi resonansi pada peristiwa resonansi atau arus dan tegangan. Teorinya, yang pertama, pengaruh frekuensi A terhadap resistansi. Nilai resistansi dari suatu resistor atau tahanan sangat terpengaruh oleh temperatur. Di samping itu, nilai resistansi juga dipengaruhi oleh frekuensi sumber. Semakin tinggi frekuensi arus yang mengalir pada suatu media tidak tersebar di seluruh penampang, melainkan semakin dekat dengan permukaan atau kulit media penghantar. Kerapatan arus akan semakin besar. Dengan demikian, luas penampang yang dilintasi arus akan semakin sempit. Gambarnya seperti gambar titik 7, kerapatan pada suatu penghantar. Sebagai akibatnya, sesuai persamaan, R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah nilai resistansi, Rho adalah tahanan jenis, dan A adalah luas penampang. Maka, nilai resistansi akan naik sesuai dengan frekuensi sumber, atau karena mengecilnya nilai A. Efek ini dikenal dengan sebutan efek kulit atau skin effect. B. Terhadap induktansi. Pada sistem arus searah atau kondisi mantap, induktor tidak memberikan pengaruh apapun selain adanya resistansi dari lilitan kawatnya, yang kadang-kadang sering diabaikan karena nilainya yang kecil. Namun, sistem arus bolak-balik terhadap perlawanan lain yang disebut dengan induktif atau XL. Rumusnya, XL sama dengan 2pi FL, di mana XL ada resistansi induktif atau ohm, V adalah frekuensi atau hertz, dan L adalah induktansi atau Henry. Nilai resistansi berubah-ubah tergantung dari frekuensi sumber. Bila ZL adalah impedansi, maka pada sistem arus bolak-balik, induktor akan memberikan impedansi sebesar ZL sama dengan RL tambah ZXL, di mana XL adalah resistansi induktif murni atau selanjutnya disebut reaktansi saja, dan RL adalah nilai resistansi murni dari induktor. Selanjutnya, ZL sama dengan akar RL pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Pada gambar 7.2 terlihat bahwa rangkaian induktor yang sesungguhnya bias digantikan dengan rangkaian yang mengandung resistor dan induktor murni. Nah, di gambar 7.2 itu ada gambar semula, dan gambar 7.3 ada rangkaian ideal. Dari rangkaian 7.3 dapat dituliskan persamaan tegangan Fr sama dengan I dikali RL,
FL sama dengan I dikali XL. VS sama dengan I dikali Z. C terhadap kapasitansi. Pada sistem arus searah atau kondisi mantap, aliran arus ditahan oleh kapasitor. Sedangkan pada sistem arus bolak-balik, arus diantarkan dengan suatu perlawanan atau disebut dengan reaktansi kapasitif. Rumusnya, XC sama dengan 1/2pi FC. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi frekuensi sumber, nilai XC akan semakin kecil. Dengan demikian, pada persamaan listrik yang bekerja dengan frekuensi tinggi harus memperhatikan masalah kapasitansi liar yang mungkin muncul akibat dari jalur konduktor yang sejajar dan berdekatan. Rendahnya reaktansi kapasitif mengakibatkan seolah-olah rangkaian menjadi terhubung singkat. Pada rangkaian yang pertama, di sini kita akan mengukur pengaruh dari frekuensi terhadap resistansi, yaitu resistor yang besar tahanannya 470 ohm. Dan di sini kita menggunakan sumber arus DC yang dimana tegangannya yaitu 3 volt RMS dan frekuensi awal yaitu 50 Hz. Sini ada dua multimeter, yang satu kita gunakan untuk mengukur arus dan yang satunya lagi kita gunakan untuk mengukur tegangan. Selanjutnya kita running. Didapatkan hasil dari pengukuran yaitu pada frekuensi 50 Hz didapatkan nilai arusnya yang masuk pada suatu rangkaian ada 6,383 mA dan pada pengukuran tegangan yaitu kita dapatkan 3 volt. Selanjutnya kita naikkan nilai frekuensi menjadi 100. Kita running kembali. Hasil yang kita dapatkan pada pengukuran di frekuensi 100 tidak berubah, masih sama seperti pengukuran sebelumnya pada frekuensi 50 Hz. Selanjutnya kita naikkan kembali frekuensinya menjadi 1000. Kita running kembali dan hasilnya masih sama. Kita naikkan lagi menjadi 2000. Lalu kita running. Kita naikkan lagi menjadi 4000. Maka hasil yang didapatkan dari pengukuran frekuensi 50 Hz hingga 4000 Hz, hasil yang keluar itu tetap sama. Yang dimana di sini membuktikan yaitu pada rangkaian resonansinya. Nilai yang kita dapatkan selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel data pengamatan. Pada pengukuran pengaruh frekuensi terhadap resistor didapatkan semua pengukuran pada setiap beda besaran frekuensi yaitu hasilnya sama. Dengan hasil pengukuran arusnya 6,383 mA
dan tegangannya 3 volt. Kita lanjut pada rangkaian yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh frekuensi terhadap beban induktif. Di sini rangkaiannya pada beban sudah kita ganti dengan induktor yang dimana besarnya itu 2,5 mH. Dan kita masih menggunakan sumber tegangan serta alat ukur yang sama. Di sini kita ubah menjadi frekuensi awal yaitu 50 Hz. Jika sudah selesai, selanjutnya kita running. Didapatkan hasil pengukurannya pada arus yaitu 3,807 ampere dan pada tegangan kita dapatkan 3 volt. Selanjutnya kita naikkan nilai frekuensinya menjadi 100. Kemudian kita running. Didapatkan hasilnya pada arus yaitu 1,904 ampere dan pada tegangan 3 volt. Selanjutnya kita naikkan kembali frekuensinya menjadi 1000. Lalu kita running. Di sini kita dapatkan nilai arusnya 190,371 mA dan tegangannya masih tetap 3 volt. Kita naikkan kembali menjadi 2000. Dan di sini kita dapatkan hasil arusnya adalah 95,186 mA dengan tegangannya tetap yaitu 3 volt. Kita naikkan frekuensinya menjadi 4000. Di sini hasil arusnya kita dapatkan 47,593 mA dan tegangannya tetap 3 volt. Selanjutnya data nilai yang kita dapatkan pada pengukuran pengaruh frekuensi terhadap beban induktif kita masukkan ke dalam tabel data pengamatan. Pengukuran terhadap induksi, nilai tegangannya pada setiap frekuensi yaitu sama 3 volt. Pada frekuensi 50 Hz arusnya yaitu 3,808 ampere yang kita ubah menjadi miliampere menjadi 3808 miliampere. Pada frekuensi 100 Hz itu arusnya 1,904 ampere yang kita ubah menjadi miliampere menjadi 1904 miliampere. Selanjutnya pada frekuensi 1000 yaitu 190,371 mA. Pada frekuensi 2000 Hz arusnya yaitu 95,186 mA. Dan pada frekuensi
yang terakhir yaitu frekuensi 4000 Hz, arusnya adalah 47,593 mA. Kita lanjut pada tabel data yang ketiga. Kita lanjut pada rangkaian yang ketiga, yaitu untuk mengukur pengaruh frekuensi terhadap beban kapasitif. Di sini sudah kita ganti bebannya dengan kapasitor yang besarnya 10 mikrofarad. Sini kita ubah frekuensinya. Jadi frekuensi awal yaitu 50 Hz dengan tegangannya tetap. Setelah selesai, selanjutnya kita running. Didapatkan hasil arusnya yaitu 9,455 mA dan nilai tegangannya 3 volt. Selanjutnya kita naikkan nilai frekuensinya menjadi 100. Lalu kita running kembali. Di sini kita dapatkan arusnya yang berubah dengan nilai tegangan tetap yaitu 3 volt, sedangkan arusnya itu 18,91 mA. Kita naikkan kembali nilai frekuensinya menjadi 1000. Kita running. Kita dapatkan di sini nilai arusnya 189,101 mA dengan nilai tegangannya tetap 3 volt. Kita naikkan frekuensinya menjadi 2000 Hz. Maka didapatkan nilai arusnya yaitu 378,203 mA. Tegangannya tetap 3 volt. Kita naikkan lagi menjadi 4000 Hz. Didapatkan pengukuran pada frekuensi 4000 Hz itu arusnya 756,406 mA. Tegangannya tetap 3 volt. Setelah selesai, kita masukkan nilai yang kita dapatkan ke dalam tabel data pengamatan. Pada percobaan ketiga, yaitu pengukuran pengaruh frekuensi terhadap beban kapasitif, didapatkan nilai tegangannya sama pada setiap beda frekuensi, yaitu 3 volt. Sedangkan arusnya pada frekuensi 50 Hz itu kita dapatkan sebesar 9,455 mA. Pada frekuensi 100 Hz itu ada 18,91 mA. Pada frekuensi 1000 Hz kita dapatkan arusnya sebesar 189,101 mA. Pada frekuensi 2000 Hz kita dapatkan arusnya sebesar 378,203 mA. Dan pada frekuensi 4000 Hz kita dapatkan nilai arusnya sebesar 756,406 mA. Setelah pada percobaan pertama yaitu mengukur pengaruh frekuensi terhadap beban resistansi, kapasitif, dan induktif. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan kedua. 2. Frekuensi resonansi. Kita sudah mempelajari bahwa nilai reaktansi berubah terhadap perubahan frekuensi.
pada rangkaian yang mengandung induktor dan kapasitor atau baik seri maupun paralel, dapat terjadi suatu kondisi di mana nilai Xc sama dengan XL yang disebut dengan resonansi. A. Resonansi tegangan atau resonansi seri. Pada rangkaian seri, RLC dapat terjadi resonansi yang disebut dengan resonansi tegangan. Gambarnya seperti gambar 7.4 rangkaian seri LC. Dari persamaan impedansi, ZL sama dengan akar R2 ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Maka, dengan XL dan XC, nilai impedansi pada saat resonansi hanya ditentukan oleh nilai perlawanan atau resistansi induktor saja. Nilai absolut tegangan jatuh pada XL dan XC. Masing-masing akan melebihi nilai tegangan sumber dan arus akan mencapai maksimum. Secara sistematis, frekuensi resonansi ditentukan oleh persamaan FO sama dengan 1/2pi akar LC. B. Resonansi arus atau resonansi paralel. Resonansi arus dapat terjadi pada rangkaian LC paralel. Gambarnya seperti gambar 7.5 rangkaian paralel. Yang berbeda adalah akibatnya. Pada resonansi arus impedansi, rangkaian menjadi besar sekali sehingga arus rangkaian mencapai nilai minimum. Walaupun demikian, arus pada cabang bernilai besar dengan IL sama dengan IC, namun berlawanan fase. Pada percobaan kedua, kita di sini akan mencari resonansi tegangan yang dimana di sini kita menggunakan rangkaian seri dengan 3 beban yaitu R, L, dan C. R-nya kita menggunakan besar tahanannya 470 ohm. Induktor atau L kita menggunakan 2,5 mH dan kapasitor 10 mikrofarad. Dengan sumber tegangan 3 volt RMS dan frekuensi awal, kita akan menggunakan kelipatan 75 seterusnya. Jika sudah selesai, selanjutnya kita running. Didapatkan hasilnya sekian pada frekuensi 75 Hz. Lalu kita naikkan frekuensinya menjadi 150. Didapatkan hasilnya seperti pada gambar. Kita naikkan lagi menjadi 225. Kita naikkan lagi menjadi 300. Lalu kita naikkan lagi menjadi 375. Kita running. Stop. Nilai yang kita dapatkan selama percobaan pada resonansi tegangan dimasukkan ke dalam tabel data pengamatan. Kita ubah menjadi 450. Kita ubah lagi menjadi
dari 525. Di sini kita lakukan untuk mencari nilai resonansi terjadi pada frekuensi berapa. Ini kita menjadi 600. -675. -750. -825. -900. -975. -1550. Lalu 1125. -1200. -1275. Kemudian 1350. Lalu 1425. Kemudian 1500. Selanjutnya, semua nilai yang kita dapatkan pada pengukuran setiap beda frekuensi dengan kelipatan 75, kita masukkan semua nilai ke dalam tabel data pengamatan untuk dilakukan pengukuran selanjutnya. Di sini pada data tabel pengamatan, semua nilai yang kita dapatkan selama percobaan sudah dimasukkan ke dalam tabel dan mengubah satuannya yang belum sesuai, seperti dari microvolt ke volt. Selanjutnya kita masuk ke dalam data yang terakhir, yaitu resonansi arus.
Pada rangkaian berikutnya yaitu resonansi arus, yang dimana kita di sini menggunakan rangkaian paralel dengan beban yang sama yaitu R, L, dan C. Nilai tahanan pada resistor yaitu 470 ohm, pada induktor atau L yaitu 2,5 mH, dan pada kapasitor 10 mikrofarad. Dengan 4 alat ukur multimeter kita gunakan untuk mengukur arus dengan sumber tegangan AC dengan nilai tegangan 3 volt RMS dan nilai frekuensi awal yaitu 75 Hz, yang dimana pada setiap percobaan nilai frekuensinya akan naik setiap 75 Hz. Selanjutnya kita running. Nilai yang kita dapatkan selama percobaan akan kita masukkan ke dalam tabel data pengamatan. Kita naikkan frekuensinya menjadi 150. Kita naikkan lagi menjadi 225. Kita menaikkan frekuensi untuk mendapatkan nilai resonansi. Kita naikkan menjadi 300. ,375. ,450. ,525. 600. 675. 750. 825. 900. 975. 1050. 1125. 1125.
1.200. (1.275), kemudian 1.350, lalu 1.425, dan terakhir 1.500. Selanjutnya, semua nilai yang kita dapatkan pada pengukuran setiap frekuensi yang berbeda kita masukkan ke dalam tabel data pengamatan. Dan di sini ada tabel data dari resonansi arus, yang dimana nilai yang kita dapatkan pada percobaan sudah dimasukkan dan diubah satuannya sesuai dengan header pada tabel. Sekian presentasi dari kelompok 6C. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam video ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para asisten lab yang sudah membimbing kami untuk melakukan praktikum rangkaian listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.